Bersama aku, Sylvie Putri Andini, dengan NIM 2503010101074 dari kelas AK102 Prodi Akuntansi. Jadi di sini saya akan membahas tentang accounting for merchandising operation. Berbeda dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang memperoleh pendapatan dengan cara membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuknya. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu perusahaan dagang. Jadi definisinya yaitu perusahaan yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali kepada pelanggan tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Siklus operasinya lebih panjang dari perusahaan jasa karena melibatkan pembelian inventaris dan penyimpanan barang. Adapun rumus labanya yaitu penjualan dikurang harga pokok penjualan atau HPP sama dengan laba kotor. Laba kotor dikurang beban operasi sama dengan laba bersih. Oke, jadi ada dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama sistem perpetual, yaitu catatan persediaan diperbarui secara mendetail setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan. HPP ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Dan sistem periodik yaitu adalah catatan persediaan tidak diperbarui secara detail. HPP ditentukan hanya pada akhir periode akuntansi melalui perhitungan fisik atau stock of name. Adapun perbedaan dari sistem perpetual dan sistem periodik yaitu sistem perpetual itu dicatat secara langsung menggunakan akun persediaan selalu terupdate. Sedangkan sistem periodik dicatat akhir, kemudian menggunakan akun pembelian dan persediaan dihitung akhir periode. Oke, jadi di sini saya ada contoh kasusnya, yaitu pada tanggal 5 Januari membeli barang dagang seharga 10 juta secara kredit dengan syarat 2/10, N30. Dan pada tanggal 7 Januari menjual barang dagang seharga 5 juta secara tunai. Harga pokok barang tersebut adalah 3 juta. Nah, jadi transaksi pembelian pada tanggal 5 Januari, jurnalnya ditulis sebagai berikut. Di debit, itu ada persediaan sebesar 10 juta, dan kredit, itu ada utang dagang sebesar 10 juta. Ingat, karena ada syarat 2/10, jika kita bayar dalam 10 hari, kita akan dapat diskon 2%. Oke, jadi untuk transaksi pada tanggal 7 Januari itu penjualan. Yang A, kita harus mencatat pendapatan, yaitu debit cash sebesar 5 juta. Dan di kredit itu ada pendapatan penjualan sebesar 5 juta. Dan yang kedua, kita harus mencatat beban dan pengurangan stok. Di debit itu ada harga pokok penjualan atau HPP sebesar 3 juta. Dan di kredit ada persediaan sebesar 3 juta. Oke, jadi dari contoh sebelumnya kita bisa langsung tahu bahwa laba kotor kita dari transaksi tanggal 7 Januari adalah 5 juta yaitu penjualannya dikurang 3 juta HPP-nya sama dengan 2 juta. Oke, jadi setelah kita melihat contoh jurnal tadi, mungkin teman-teman bertanya, kapan kita pakai perpetual dan kapan pakai periodik? Jadi dalam sistem perpetual, ibarat kita punya aplikasi yang otomatis update setiap ada barang keluar masuk. Kelebihannya, kita tahu stok persis kita setiap saat. Namun, sistem ini butuh teknologi seperti barcode scanner. Sedangkan dalam sistem periodik, kita tidak mencatat HPP saat jualan. Kita hanya mencatat pembelian di akun khusus. Lalu, di akhir bulan kita hitung manual barang yang tersisa di gudang. Rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurang dengan persediaan akhir, hasilnya adalah HPP. Biasanya, perusahaan besar lebih memilih perpetual karena lebih akurat dan memudahkan pengawasan stok dari pencurian atau kerusakan. Oke, jadi sebagai kesimpulan dalam akuntansi perusahaan dagang, poin utamanya adalah yang pertama, pahami cara menghitung laba kotor. Yang kedua, pilih sistem persediaan yang sesuai dengan skala bisnis. Dan yang ketiga, catat biaya angkut atau FOB dan diskon dengan teliti.